Bulan Juli 1966, Pak Harto menduduki 4 jabatan strategis. Ya, ini masih kabinetnya Presiden Soekarno, yaitu sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepala Staf Koti. Kepala Staf Koti, Panglima Kotinya itu Presiden sendiri, dan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan. Ini 4 jabatan strategis yang dipercayakan oleh Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Artinya yang mengatakan bahwa keduanya terjadi konflik atau pertarungan senyap itu pada kenyataannya bahwa Presiden Soekarno malah banyak memberikan kepercayaan jabatan kepada Pak Harto. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Nah, teman-teman, masih bersama Pak Nur Johanuh, penulis buku ini, Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Ini kita udah bikin 7 episode. Nah, sekarang ini episode ke-8. Teman-teman bisa lihat playlist buku ini di channel ini, Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar, sama nama playlistnya itu. Di situ ada pembahasan lengkap tentang buku ini. Nah, di episode 8 ini masih kita bersama Pak Nur Johanuh, penulis dari buku ini. Langsung, apa kabar Pak Nur Johanuh? Baik, alhamdulillah, Mas Haji. Ya, ini masih di seputar G30 SPKI dan bagaimana Pak Harto menumpas gerakan itu, kudeta G30 SPKI. Nah, teman-teman, kita masih bicara ketika Pak Harto menjadi Mayor Jenderal dan menumpas G30 SPKI. Jadi konteksnya inilah karir militer Pak Harto. Nah, pada episode sebelumnya kita apa yang terjadi di Makostrad pada 1 Oktober 1965. Nah, malam hari itu 1 Oktober yang siangnya ya, kemudian malam harinya, nah apa yang dilakukan Pak Harto di pada 1 Oktober 65 tuh malam harinya dan seterusnya nih, kita akan ngobrol langsung dengan Pak Nur Johanuh. Silakan Pak Nur Johanuh. Ya, makasih Mas Haji. Ya, masih tanggal 1 Oktober malam hari di Kostrad, didapat kabar markas Kostrad akan dibom. Waduh. Akan diserang melalui udara, kira-kira begitu. Maka malam itu juga markas Kostrad pindah ke Senayan. Komplek Atlet, kalau sekarang tuh Senayan Mall gitu ya, tempatnya di sana. Nah, keesokan harinya tanggal 2 Oktober di markas darurat Kostrad, saat panas dengan Pak Harto sedang berbincang-bincang, diterima kabar melalui radio Mayor Jenderal Soeharto dipanggil Presiden Soekarno menghadap Presiden di Istana Bogor. Nah, sekitar pukul 14 jam 2 siang, Pak Harto dikawal Panser Saladin berangkat ke Bogor menemui panggilan Presiden Soekarno. Nah, di Bogor sudah berkumpul selain Bung Karno ditemani oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. Lemena, Wakil Perdana Menteri III Hairul Saleh, Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omardani, Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya Martadinata, Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudodiharjo, Panglima Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Aji, dan Pranoto yang kemarin ditunjuk jadi pelaksana harian Angkatan Darat. Nah, dalam pertemuan itu Presiden Soekarno sangat marah besar dengan Pak Harto. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kemarahan Bung Karno. Yang pertama, mengambil alih pimpinan Angkatan Darat yang diumumkan melalui RRI pada malam hari, sedangkan pimpinan Angkatan Darat sudah diambil alih oleh Presiden pada siang hari. Yang kedua, Pak Harto tidak mengizinkan Jenderal Pranoto dan Jenderal Umar Hadikusuma, Jenderal Umar yang dipanggil Presiden datang ke Istana Bogor tidak diizinkan oleh Pak Harto. Halim. Ke Halim. Tidak diizinkan oleh Pak Harto untuk datang ke Halim. Dan yang ketiga, Pak Harto marah Halim diserang padahal Bung Karno ada di Halim. Padahal diserangnya kan sebetulnya Bung Karno sudah pergi gitu ya. Nah, atas kemarahan Bung Karno 3 poin itu, Pak Harto menjelaskan bahwa dia mengambil alih pimpinan Angkatan Darat karena standing order tetap di Angkatan Darat dan harus segera dilakukan. Karena Jenderal Yani tidak diketahui keberadaannya di mana setelah diculik, maka dia harus mengambil alih pimpinan Angkatan Darat
untuk memberi komando kepada Panglima Kodam. Dan ini standing order, artinya order tetap di Angkatan Darat kalau Pak Yani berhalangan, Pak Harto yang menggantikan. Terus mengenai tidak diizinkannya jenderal-jenderal dua jenderal Pranoto dan Umar ke Halim, karena hari itu Angkatan Darat telah kehilangan 6 jenderal, dan pada waktu itu tidak diketahui apakah Presiden Soekarno dalam posisi tersandera, ditahan atau bebas. Pada hari itu tidak jelas gitu. Nah, Pak Harto tidak mau berspekulasi kehilangan jenderalnya lagi. Dan mengenai penyerangan Halim, Pak Harto mengatakan Halim diserang setelah mendapat informasi dari Kolonel KKU Bambang Wijanarko, Bung Karno sudah berada di Bogor, baru Halim diserang. Selanjutnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa karena Bung Karno telah mengambil keputusan bahwa pelaksana harian Angkatan Darat ditunjuk Jenderal Pranoto, maka Pak Harto mengatakan kepada Bung Karno, dia tidak bertanggung jawab lagi atas keamanan dan ketertiban. Karena itu sudah tanggung jawab pejabat yang ditunjuk. Nah, mendengar jawaban dari Pak Harto, Bung Karno mengatakan bahwa bukan begitu. Pak Harto tetap diberi tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Atas kehendak Bung Karno, Pak Harto diberi tugas. Pak Harto mengatakan agar penugasannya diumumkan di RRI, agar masyarakat dan Angkatan Darat semua tahu bahwa pelaksana harian Angkatan Darat Pranoto, tapi untuk memulihkan keamanan, ketertiban dan keamanan, Bung Karno mempercayakannya kepada Pak Harto. Kemudian Bung Karno mengumumkan itu di RRI bahwa Pak Harto, Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan memulihkan keamanan dan ketertiban pasca kudeta gerakan 30 September. Berbekal penugasan dari Presiden Soekarno, Pak Harto punya kewenangan komando kepada Selagoda Angkatan Darat. Kalau pada waktu itu tidak diberikan kewenangan, itu juga dibicarakan dengan Nasution. Kalau Pak Harto tidak diberikan kewenangan, maka Pak Harto tidak memiliki legalitas untuk memberi komando di Angkatan Darat. Ini yang menurut Pak Nas juga blessing gitu ya. Walaupun Pranoto terlaksana, tapi Pak Harto juga mempunyai kewenangan. Tapi hal ini tidak berlangsung lama. Tanggal 11 Maret, Kolonel Latif, tokoh teras 11 Oktober, tokoh teras dari G30 SPKI ditangkap. Di saku bajunya kedapatan surat yang ditujukan kepada Pranoto, yang isinya Kolonel Latif minta perlindungan kepada Pranoto. Nah, temuan surat ini akhirnya dilaporkan kepada Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno mulai terang gitu kan, siapa yang bermain di kudeta ini. Nah, tanggal 16 Oktober, 5 hari kemudian, secara resmi Pak Harto dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Ya, dalam setahun itu ya. Sebelumnya Maijen itu 62 ya? 62 ini. Bukan. Kalau 66, ini 65 ya. 65 Pak Harto kemudian naik menjadi Letnan Jenderal setelah diangkat menjadi Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan Letjen Ahmad Yani. Nah, kemudian ini mulai menanjak ya Pak ya, karir Pak Harto setelah itu ya. Dari karir militer sebenarnya kemudian mulai masuk juga ke pemerintahan. Kalau kita lihat 27 Maret 66 itu ketika Pak Soekarno membentuk Kabinet Dwi Korah, Letjen Soeharto masuk menjadi Wakil Perdana Menteri bidang Hankam, merangkap Panglima ABRI. Wah, ini menarik ya. Silakan Pak, minum dulu Pak. Sepertinya lelah sekali ini. Ya, Pak Ari ya. Jadi setelah itu
itu 16 Oktober 1965. Nah, kemudian ada Super Semar, itu tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret, 66? Ya, 11 Maret 66. Berdasarkan surat perintah 11 Maret atas nama Presiden, PKI dibubarkan. Nah, banyak banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa Bung Karno marah dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Harto. Nah, tapi pada kenyataannya, ini masih dalam bulan Maret. Tanggal 27 Maret 1966, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora dan menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Wakil Perdana Menteri bidang pertahanan dan keamanan, merangkap Panglima ABRI. Jadi penunjukan Pak Harto sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Panglima ABRI adalah bukti bahwa Bung Karno nggak ada masalah soal surat perintah 11 Maret. Nah, yang sangat tegas tentang surat perintah 11 Maret ini sebetulnya dapat dilihat dan itu bisa dibuka di YouTube, Pak, ya. Itu pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1966. Pidatonya berjudul Jas Merah, jangan melupakan sejarah. Nah, dalam pidatonya ada satu bagian tentang 11 Maret. Bung Karno mengatakan, dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto. Ini kata-kata dari Bung Karno tentang bagaimana penilaian Presiden Soekarno tentang pelaksanaan surat perintah 11 Maret. Dan tidak berhenti sebagai Wakil Perdana Menteri, Pak. Pada bulan Juli 1966, Pak Harto menduduki 4 jabatan strategis. Ya, ini masih kabinetnya Presiden Soekarno, yaitu sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepala Staf Koti. Kepala Staf Koti, Panglima Kotinya itu Presiden sendiri, dan Wakil Perdana Menteri bidang pertahanan keamanan. Ini 4 jabatan strategis yang dipercayakan oleh Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Artinya, yang mengatakan bahwa keduanya terjadi konflik atau pertarungan senyap itu pada kenyataannya Presiden Soekarno malah banyak memberikan kepercayaan jabatan kepada Pak Harto. Dan tanggal 8 Juni 1976 ini 76 ini 66 dulu, Pak, 28 Juli 66 jadi jenderal besar, jenderal full. Oh ya, sorry. Tanggal 28 Juli tahun 1966 ya, Pak Harto menjadi jenderal bintang 4. Ya, pada saat itu nggak banyak ya, cuma hanya Pak Harto sendiri. Pada saat itu. Ya, sama Nasution ya. Kalau Nasution dan Pak Jenderal Sudirman. Nah, tapi kan Pak Sudirman udah meninggal. Jadi pada saat itu Jenderal Bintang 4 hanya ada 2, Pak Nasution yang mendapat Jenderal Bintang 4 pada 1960 dan Pak Harto. Dengan Pak Harto, Jenderal Bintang 4. Padahal sebelumnya Pak Harto pernah menjadi letkol 11 tahun nggak naik-naik pangkatnya. Iya. Nah, silakan Pak, tuliskan Pak. 8 Juni 76. 8 Juni tahun 76, Pak Harto tepat berusia 50 tahun. Dia 55 tahun. 55 tahun. Maka sesuai dengan peraturan yang berhenti sebagai pensiun sebagai tentara, ya sebagai tentara, sebagai prajurit. Nah, sejak menjadi Panglima TT4 di Ponorogo sebagai Panglima Tentara Teritorium 4 di Ponorogo sampai dengan Pak Harto menjadi Panglima tertinggi, itu jabatan yang melekat dia sebagai Presiden. Ternyata Pak Harto menjabat Panglima sebanyak 9 kali. Oke. Nah, ini saya bacakan, Pak, ya. 1. Panglima Tentara Teritorium 4 di Ponorogo tahun 55. 2. Panglima Cadangan Umum Angkatan Darat tahun 61. 3. Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat tahun 61. 4. Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat tahun 1962. 5. Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat 1963. 6. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 1965. 7. Panglima Angkatan Darat 1965. 8. Panglima ABRI 1966.
9 panglima tertinggi karena melekat sebagai presiden tahun 1968. Akan sulit dan mustahil bagi generasi TNI selanjutnya bisa menjadi panglima sebanyak 9 kali. Kira-kira itu, Mas Haji. Oke, iya. Jadi dalam sejarah Indonesia baru mantan Presiden Soeharto lah yang pernah menjadi panglima tentara sebanyak 9 kali. 9 kali. Dan ini membuktikan kapasitasnya. Sebenarnya menjadi panglima itu tidak mudah pastinya kan. Dan memang berasal dari pertempuran demi pertempuran. Saya tadi ngobrol di bawah, ternyata Pak Harto juga ikut dalam penyerangan Kota Baru setelah beberapa hari setelah kemerdekaan ya, merebut senjata dari tentara Jepang yang tidak mau menyerah gitu. Sementara di berbagai media saya sering bacanya justru itu Pak Harto nggak pernah disebut tuh di dalam pertempuran Kota Baru. Bahkan ketika saya coba tanya lewat Google, lewat AI, itu disebutkan Pak Harto tidak terlibat pertempuran Kota Baru. Wah, ini menarik, nanti kita akan bahas soal itu Pak. Tapi ternyata kalau seorang Soeharto sudah 9 kali menjadi panglima, harusnya kapasitasnya sebagai seorang panglima, sebagai seorang tentara, sebagai seorang pemimpin tidak bisa diragukan. Oke, Pak, jadi kita akan lanjut ke episode berikutnya. Episode ini kita tutup sampai saat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Nur Johanu. Oke, sama-sama Mas Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.